bernama Enercon, salah satu dari 10 produsen turbin angin terbesar di dunia pada tahun 2019. Turbin angin buatan Enercon ini memiliki sejumlah fitur teknik khusus yang gak dapat dijumpai di turbin angin buatan produsen lain. Salah satunya adalah konsep propulsi tanpa transmisi yang dipelopori oleh Enercon sejak tahun 1993. Perusahaan ini memproduksi salah satu turbin angin yang bernama Enercon E126. Dengan tinggi hub 135 meter, diameter rotor 126 meter, dan tinggi total 198 meter, turbin Enercon E126 ini dapat menghasilkan daya hingga 7,58 MW, menjadikannya turbin angin terbesar di dunia selama beberapa tahun. Wow juga ya! Selanjutnya ada Peko Group, perusahaan asal Finlandia yang bergerak di bidang manufaktur, termasuk penyedia bahan turbin angin. Proses perakitan turbin angin ini bisa dibilang tantangannya itu lebih besar karena harus dikerjakan di saat musim salju. Serta ada juga yang lahan untuk membuat si tiang ini berdiri di atas batu-batuan. Jadi, harus melalui proses memecahkan batu terlebih dahulu dengan cara dibom. Setelah itu, baru deh proses pemasangan kerangka segala macam. Lalu pengecoran hingga siap dipasangi tiang turbin. Wah, aku sih nggak bisa bayangin ya gimana dinginnya bekerja sampai malam di tengah musim dingin seperti yang dilakukan bapak-bapak ini. Dingin. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya dan sekarang kita akan membahas tentang energi air. Berbagai cara orang memanfaatkan energi yang tersedia di alam sekitarnya. Energi tersebut bisa berasal dari biomasa, angin, air, fosil, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah memiliki program selama 8 tahun terakhir. Pemerintah gencar membangun bendungan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan sekitar 60 bendungan sampai akhir tahun 2024. Menurut Presiden Joko Widodo, ketersediaan air merupakan kunci keberhasilan banyak sektor, dari pariwisata hingga pertanian. Semakin banyak bendungan yang dibangun, produksi pertanian kita akan semakin baik dan kesejahteraan petani di Indonesia pun meningkat. Bendungan sendiri menyimpan sebuah energi potensial. Mengapa demikian? Karena bentuk penyimpanan energi potensial yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik untuk pengairan dan kesetaraan lingkungan, yang dimana sistem demikian ini merupakan sistem penyimpanan energi berat dan massa. Jika pada suatu ketinggian terdapat volume air yang sedemikian besar, maka kandungan air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Berikut ini kita akan belajar tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Yuk kawan-kawan, kita simak bagaimana cara kerjanya. Check it out! Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air yang diubah menjadi energi listrik. Ada 4 komponen utama dari PLTA, yaitu yang pertama adalah waduk atau bendungan, yang kedua saluran pelimpah atau pembawa air, yang ketiga drum sentral atau powerhouse, dan yang keempat adalah unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Kemudian dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan itu sendiri berfungsi untuk menaikkan permukaan air dan menciptakan tinggi jatuhnya air. Intake atau pintu air berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin sehingga aliran air tersebut memasuki pipa-pipa besar yang berada di depan pintu air. Pipa-pipa besar ini adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Di dalam pipa, tekanan air akan meningkat. Turbin berfungsi mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Dari sini air akan langsung dihubungkan ke generator. Di dalam generator air yang mengalir dari turbin memutar kumparan magnet sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Di dalam alat yang bernama trafo step up, di mana alat ini berguna untuk menyimpan listrik yang dimana akan disalurkan ke rumah-rumah warga atau bidang industri menggunakan transmisi listrik. Sebelum disalurkan tegangannya akan diturunkan dengan
extra-fast step down. Berikut tadi adalah cara kerja tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi pembangkit listrik tenaga air akan menciptakan sebuah listrik tanpa adanya polusi. Baik, materi pada kali ini adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah cara istimewa untuk membuat listrik. Listrik ini berasal dari atom, yaitu bagian terkecil dari segala sesuatu di dunia ini, yang jika atom itu dipotong menjadi potongan kecil akan menciptakan energi yang besar. Nah, cara kita mendapatkan energi dari atom adalah dengan memecahnya atau menggabungkannya. Di pembangkit listrik nuklir, mereka menggunakan nuklir untuk membuat panas yang sangat besar. Panas ini kemudian digunakan untuk membuat uap air, seperti uap air yang ada di panci ketika kita memasak. Uap air ini kemudian membuat turbin berputar dan itulah cara kita mendapatkan listrik. Jadi, energi nuklir dapat membantu kita untuk memiliki listrik yang bisa kita gunakan di rumah, di sekolah, dan di mana-mana. Hal yang baik tentang energi nuklir adalah tidak mengeluarkan banyak polusi seperti pembakaran bahan bakar. Tetapi kita juga harus sangat hati-hati dalam menggunakan energi nuklir karena dapat berbahaya jika tidak diatur dengan baik. Baik, itu adalah materi pada hari ini. Coba, apa yang bisa kamu simpulkan dari energi nuklir? Oke, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan kita akan ketemu di lain waktu. Bye-bye.